Pemirsa, saya Vivi Leda Yahya dan Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Salah satu penyebab kematian terbesar adalah penyakit kanker. Faktor genetik, gaya hidup, dan pola makan yang tidak sehat disinyalir menjadi penyebab utama penyakit yang mematikan ini. Kanker adalah salah satu penyakit mematikan yang banyak ditakuti orang. Oleh karena itu, tak heran beberapa orang yang divonis mengidap kanker akan merasa terpukul. Kanker paru-paru, perut, hati, usus besar, dan payudara merupakan penyebab utama kematian setiap tahun. Jenis kanker yang sering ditemui tentunya berbeda pada perempuan dan laki-laki. Sekitar 30% dari kematian karena kanker disebabkan beberapa hal seperti faktor genetik, kelebihan berat badan, pola makan yang tak sehat, kurangnya kegiatan fisik, dan polusi. Namun, kanker tak serta-merta muncul begitu saja. Pasalnya, selalu ada gejala kanker yang mendahului. Sayangnya, gejala kanker kadang tidak khas, sehingga tidak ditanggapi secara serius dan cenderung diabaikan. Padahal, mengabaikan gejala kanker dapat memperburuk keadaan, terutama bila seseorang baru menyadari kanker sudah menyerang dirinya dan memasuki stadium akhir. Jika telah mengetahui faktor penyebab penyakit kanker, maka yang harus dilakukan tentunya menjauhi penyebab kanker dan menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Menjaga kesehatan tubuh bisa dengan salah satunya mengubah gaya hidup menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kanker merupakan momok bagi setiap orang. Mengapa kini kian banyak diidap oleh masyarakat Indonesia? Bagaimana perspektifnya tidak habis-habis kita dan tidak bosan-bosan kita akan mengangkat tentang kanker dan bagaimana kita menghindari berbagai faktor resiko untuk mendapatkan kanker begitu tapi kali ini dari perspektif Dr. Tan Shotien, Anda senyum-senyum padahal ini adalah momok bagi banyak orang, Dr. Tan. Kenapa? Iya, begini. Kenapa saya senyum-senyum? Sebab banyak orang mengatakan kalau udah punya penyakit kanker lalu mengatakan why me? Kenapa harus saya gitu loh ya. Jadi ya karena memang berat kan, Dok, pada saat didiagnosa itu. Lalu kemudian dia mencari penyebab yang kemudian kayaknya menurut saya kadang-kadang suka diada-adain gitu ya. Diada-adain misalnya keturunankah, ya kutukan dari Tuhan itu masih ada gitu loh. Tapi kalau faktor keturunan kan memang ada, Dok. Setuju, tapi hanya sekian persen. Enggak. Sekian besar atau sekian kecil? Sekian kecil, dan sekian kecil pun yang kita ketahui ada beberapa kanker tertentu. Salah satu yang sudah sangat evidence based itu adalah kanker payudara. Yang kita ketahui bahwa ada beberapa perempuan yang punya yang disebut sebagai estrogen reseptor gitu ya. Tapi yang lebih menarik adalah banyak dokter mengatakan perbaiki gaya hidup, ya kan, perbaiki gaya hidup, hindari polusi. Saya jadi kadang-kadang bertanya sendiri, rakyat tuh sebetulnya tahu nggak sih gaya hidup macam apa? Apakah berarti olahraga di Car Free Day seminggu sekali dan kita itu mengeliminir penyakit kanker hanya seminggu sekali olahraga? Lalu kemudian perbaiki pola makan. Apakah dengan saya mengatakan makan cukup 3 kali sehari, lalu kemudian saya tetap masih pakai sayur gitu loh ya. Tapi sementara itu yang lain-lain juga masih ikut gitu loh ya. Tapi baik, nanti kita bedah ya. Kalau misalnya dikatakan pola hidup, perbaiki pola hidup, gaya hidup, pola makan, nanti diterjemahkannya seperti apa dalam sehari-hari. Tapi saya ingin bahas tentang faktor resiko, Dok. Iya, faktor risiko penyakit kanker itu ada macam-macam. Ada yang disebut dengan risiko yang tidak bisa dielakkan, tidak terelakkan. Salah satunya adalah pertama adalah tentang genetik ya. Yang saya udah bilang tadi, ada kanker payudara di mana reseptornya itu udah ada estrogen reseptor. Makanya kita pernah melihat Angelina Jolie. Iya. Kasus Angelina Jolie itu menarik ya. Dia mengatakan ibunya dan semua keturunan dari pihak perempuannya dia kena kanker, lalu kemudian dia memutuskan untuk melakukan mastektomi. Double mastektomi. Payudaranya dibuang diganti dengan yang implan. Kalau untuk menurut aman saya, kan? yes and no gitu loh ya. Karena lalu kemudian radiasi itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Radiasi itu bukan berarti kita kena X-ray. Termasuk dari paparan matahari ya, yang tidak wajar ya, terlalu banyak terpapar matahari, ultraviolet A terutama. Lalu kemudian radiasi dari bumi. Kalau kita naik pesawat, penerbangan kira-kira sampai 10 jam melintasi globe, melintasi bumi, itu kita bisa mengatakan kita juga terpapar dengan radiasi walaupun lebih kecil daripada kita menggunakan alat-alat X-ray di kesehatan misalkan, tapi itu radiasi. Lalu ada yang ya ada yang bisa dielakkan, ada yang bisa dicegah. Nah, yang bisa dicegah tadi yang udah kita lihat tadi, pertama adalah obesitas. Ya, jadi kegemukan itu adalah sesuatu faktor yang bisa banget kita handle. Kenapa pada saat seseorang obes begitu ya, faktor resiko mengidap kanker itu jauh lebih tinggi? Jelas, karena ketika kita mengalami kenaikan berat badan, baik tiba-tiba maupun berangsur ya, kita mempunyai yang namanya
insulin-like growth factor. Jadi ada semacam faktor hormon yang menyerupai insulin, dan ini yang tidak kita sukai, dan dia yang menyebabkan biang kerok dari berbagai macam masalah. Lalu kemudian gangguan kesetimbangan hormon, terutama hormon estrogen pada perempuan, yang akhirnya pada orang kegemukan itu seringkali mengalami, bagus kalau cuma kista endometrium atau kista ovarium, seringkali akhirnya kista payudara yang berubah menjadi kanker payudara. Lalu kemudian ada yang namanya kanker endometrial juga, kanker ovarium juga. Nah, untuk yang laki-laki, lalu kemudian resistensi insulin dan kegemukan, itu akan menimbulkan yang disebut dengan insulin-like growth factor lagi yang menyebabkan kanker prostat. Jadi banyak orang yang akhirnya kurang menyadari bahwa kegemukan itu sendiri bisa membawa risiko punya kanker. Jadi kalau misalkan Anda sudah punya kanker, lalu kemudian sudah dioperasi, sudah di kemo, sudah di radioterapi. Jadi kalau Anda tanya sama dokternya, dok kira-kira makanan seperti apa yang bisa saya makan ya? Oh enggak apa-apa, semua bisa dimakan. Ya. Kayaknya dokternya mesti bicara sedikit ya dengan ahli nutrisi. Oke. Sebab begitu pasiennya. Karena tidak semua boleh dimakan. Maksud Bukan dokter soal nggak seperti boleh itu. dimakan, sebab begini loh, menjaga daya tahan itu tidak sama dengan menimbulkan kegemukan. Sebab orang Indonesia kalau bicara tentang apa saja boleh dimakan, so bukan daya tahannya yang naik, tapi berat badannya yang naik, dan ini yang kita khawatirkan. Betul bahwa orang menderita penyakit kanker daya tahannya harus pulih, harus tinggi. Bukan berarti dia bisa nyikat semua apa aja bisa dimakan. Oke, bagaimana makanan yang sudah diawetkan, kemudian pengharum ruangan yang sehari-hari Masya kita Allah. gunakan, Setuju. kemudian kamper dan sebagainya, kita dikelilingi oleh berbagai faktor resiko untuk kanker. Selebihnya nanti kita bahas sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia, segera kembali. Kalau bicara soal polusi udara, sepertinya tidak akan mungkin kita bahas habis dalam satu segmen terakhir ini ya dok ya. Kenapa Anda sangat-sangat peduli dengan polusi udara? Oke, polusi udara kita cepat aja. Bukan cuma rokok. Rokok udah walahu alam, ya kan? Kita udah nggak mau ngomong soal rokok, itu udah pasti evidence base-nya banyak. Yang kedua yang sering kita nggak sadar, polusi itu termasuk kalau Anda membakar sesuatu. Jadi kalau paling sebel tuh kalau ada tetangga lagi bakar-bakar sampah, so kita nggak bicara tentang sampah yang dibakar dan bau. Karena hasil bakarannya itu menyebabkan dioksin yang nanti akan kita bicarakan. Lalu termasuk dia menyebabkan yang disebut dengan macam-macam hal, termasuk kalau dia juga bakar yang ada plastiknya. Yang lebih ngeri aja kalau Anda menggunakan yang disebut dengan pengharum ruangan, namanya pengharum. Tapi bukan mawar, bukan melati, bukan pandan. Tapi sesuatu yang disemprot, sesuatu yang dibakar, lilin aromaterapi, hati-hati sekali. Termasuk lilin aromaterapi. Karena dia mengandung yang Kenapa? disebut dengan petroleum compound, kita punya yang disebut dengan volatile organic compounds, dan itu adalah bahan-bahan kimia yang mudah menguap dalam suhu yang tidak terlalu tinggi. Jadi dengan pemanasan ruangan, dengan udara-udara yang ada di ruangan kita, dia mudah sekali untuk menguap, dan itu menyebabkan asma, menyebabkan kanker, dan apalagi kalau kita masih punya kebiasaan zaman dulu pakai namanya camphor. Camphor itu sudah kelihatan banget naphthalen bullshit. Jadi kita sudah kelihatan banget menyebabkan, betul, menyebabkan asma pada anak-anak, dan penelitiannya udah banyak banget. Tapi kalau bicara soal pengharum pengaruh ruangan, kayaknya hampir di semua gedung itu sekarang Nah, ada. itu yang menarik. Ada apa dengan Indonesia? Artinya ada yang tidak beres dengan pendidikan cleaning service. Jadi yang disebut dengan bersih itu adalah memberikan udara yang Bukan hanya betul-betul cleaning nyaman. service, tapi kita semua. Kita sendiri di ya rumah kan? juga Berarti kita demikian. kurang knowledge. Saya itu tuh. punya pasien yang kamar tidurnya aja diberi penyemprot. Bayangin. Dan itu luar biasa luar berbahaya. biasa. Tapi ada satu jenis lilin yang terbuat dari yang disebut dengan soya wax. Nah, soya wax itu yang masih aman. Tapi itu lilin ya, bukan pengharum ruangan artifisial. Oke, Ya? berarti bahan kimia yang ada di pengharum yang kita sering semprot-semprot Tolong itu, baca deh. ya Tolong itu nanti baca kita deh. harus riset bagian mana yang benar-benar Betul, berbahaya dan faktor. persis. Dan sebenarnya itu faktor resiko yang bisa kita hindari Bisa ya dok. dihindari. Oke, kemudian kalau bicara soal bahan makanan yang diproses. Nah, ini dia. Barangkali ada yang sudah pernah membaca bahwa emulsifier adalah pengental yang terdapat di dalam es krim, di dalam saus, segala macam bentuk saus, produk-produk pabrik zaman sekarang. Itu sudah ditengarai, dia menyebabkan yang disebut dengan kanker, dan ujung-ujungnya dia merubah bakteri di dalam usus yang menyebabkan akhirnya irritable bowel disease, irritable bowel syndrome, IBS, dan ujung-ujungnya dia menyebabkan juga menjadi cancer. So, hati-hati dengan makanan-makanan seperti itu ya. Udah, daripada anaknya dikasih yang namanya es krim bule-bule zaman sekarang, coba kita bikin es cendol ya. Ya Kita ampun, bikin Dok. es rujak, es mambo. Tapi kalau bicara soal bahan makanan ya Betul. yang beredar yang dihasilkan oleh industri makanan kita itu kita bagai terkepung sebenarnya. Itu kan? gunanya kenapa orang-orang seperti kita berdua, kita harus menyuarakan kembali apa yang rakyat kita butuh.
bukan ikut arus kintir begitu saja. Dan yang terakhir yang lebih mengerikan adalah yang disebut dengan wadah. Wadah makanan, food container, penggunaan plastik berlebihan. Ada yang pernah tahu nggak, kita itu kalau beli bakso di pinggir jalan, panas-panas masih ngebul, dituang ke dalam plastik. Walaupun katanya plastiknya tahan panas, maksudnya supaya nggak bocor. Tapi bukan berarti nggak bocor zat plastiknya masuk ke dalam makanan Tetap bereaksi begitu. Ya, problemnya adalah airnya, kuahnya nggak bocor, tetapi dia adalah zat kimia yang masuk ke dalam makanan Anda. Walaupun plastik anti panas tetap berbahaya. Ya, jelas berbahaya, jelas, ya tetap dok, berbahaya. karena bisphenolnya itu. Ada, kita punya bisphenol, kita punya namanya dioksin, dan biasakan bawa rantang. Ya, bawa rantang seperti orang zaman dulu, bawa wadah makanan. Jadi kebayang nggak? Dan wadah makanannya juga jangan plastik lagi gitu loh ya, atau plastik. Walaupun tanpa BPA gitu. Kita sebaiknya memang gunakan yang bisphenol A free ya. Lalu kemudian yang kedua adalah memang wadah plastik yang digunakan untuk dipakai berulang. Biasanya tuh di bawahnya ada kodenya tuh. Ada gambar segitiga, ada tulisan 1, 2, 3 sampai dengan 5. Kalau itu lumayan aman lah ya. Betul. Dan biasakan jangan menaruh yang namanya air minum mineral kemasan di dalam mobil yang sudah kena, yang diparkir kena udara lama panas di dalam mobil, kena cahaya matahari terlalu lama. Dan menurut saya ya itu bukan minuman kemasan yang baik lagi, karena yang ada di dalam kontainernya yaitu kemasan plastik itu sudah meracuni semua air yang masuk ke dalam makanan. Aduh dok, ya ampun, banyak sekali ini kalau kita mau bahas ya dok ya. Jadi kita harus mawas diri. Sebetulnya kanker itu bisa dicegah. Ya, sebab yang menjadi repot adalah yang mau kita cegah itu kita anggap sebagai suatu kebiasaan, normalitas yang sudah baru, yang barangkali 100 tahun yang lalu itu nggak ada. Nggak ada perempuan masak pakai saus-saus. Kalau dia butuh bumbu, dia ulek sendiri. Yang nggak ada anak kecil begitu saja beli es krim di gerai. Berarti sebenarnya relevansinya ini sangat jelas ya, tidak perlu kita pikirkan. Tidak perlu dipikirin. Kenapa semakin banyak yang mengidap kanker, karena gaya hidup kita. Karena gaya hidup yang kita anggap sudah kita terima sebagai normalitas yang baru, which is not normal anymore. Dokter Tan, misalnya Anda diberi nasihat ya, tidak mungkin ya, kebalikan ya, harusnya saya yang diberi nasihat ya. Dokter Tan, Anda harus mengubah pola hidup, gaya hidup, pola makan kalau ingin jauh dari kanker. Nah, bagaimana kita menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari yang ringkas saja sebagai penutup segmen ini, dok? Yang pertama adalah Anda harus cek dulu apapun yang Anda makan itu Tuhan beri atau tidak. Kalau produksi, saya nggak berantem sama produsen lo ya, tetapi mayones, saus tomat itu tidak diberikan. Kalau mau makan tomatnya bukan sausnya, ya, atau bikin tomatnya di puree lalu kemudian kita bikin menjadi sup merah, namanya sup tomat. Lalu yang kedua yang lebih penting lagi, kalau kita bisa pakai keramik, kalau kita bisa pakai wadah makanan dari stainless misalnya, itu tentu jauh lebih baik ya. Lalu kemudian yang lebih ketiga, tolong bersihin rumah dengan cara tradisional ya, nggak usah pakai pengharum-pengharum. Cuman airport Indonesia loh yang pengharumnya banyak banget. Coba ke negara tetangga, nyebrang dikit, terbang 50 menit atau terbang 3,5 jam ke bawah ya, itu nggak ada tuh namanya airportnya pakai pengharum ruangan. Artinya apa? Ini artinya apa gitu loh ya. Kenapa kita harus berkaca pada negara maju dulu ya? Coba tanam yang namanya pandan, tanam yang namanya melati. Ini adalah negara yang cahaya mataharinya banyak banget gitu loh ya. So kita bisa mempunyai suatu pengharum yang jauh lebih alami, lebih indah, dan lebih yang disebut dengan the body friendly. Oke, nah kalau bicara soal pola makan, tadi kan menghindari sekeliling kita ya dari polusi udara. Nah kalau pola makan, dok? Ya, makanlah apa yang masih Tuhan beri, sekali lagi juga gitu loh ya. Dan makan sesuai dengan kebutuhan. Sebab orang kalau makan sesuai dengan kebutuhan, nomor satu, dia punya rasa cukup, bukan berlebih. Akhirnya badannya juga menampilkan tampilan cukup, yaitu proporsional, bukan obese gitu loh ya. Lalu kemudian cobalah masak dengan cara yang jauh lebih manusiawi ya. Bukan dibakar habis-habisan di atas panggangan ya. Bukan menggunakan bumbu-bumbu yang sifatnya dulu aja udah kita nggak punya. Kita punya 40 macam soto di Indonesia. Soto is a very friendly food ya kan. Kita punya segala macam pepes. Asal sotonya jangan dimasukkan ke kantong plastik ya. Sotonya nggak dimasukkan atau diberi bumbu racikan yang hanya Tuhan yang tahu sama produsennya yang bikin apa. Ya kan? Itu menjadi berbeda. Itu menjadi berbeda gitu loh. Jadilah seorang perempuan, jadilah seorang ibu yang makanannya dikangenin oleh anaknya, karena itu bukan delivery, tapi karena mamahnya bikin di rumah. Jadi hari ini dokter menampar banyak sekali. Oh nggak masalah. Gitu ya? Jadilah mau repot, dan memang hidup ini tidak praktis karena Tuhan itu juga repot banget jagain manusia. So menjaga kesehatan itu adalah ucapan terima kasih kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dr. Tan Shot Yen, terima kasih untuk inspirasinya untuk Kamis ini. Sampai berjumpa kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Saya Vivi Aleda Yahya dan saya kembalikan ke Widya dan Iqbal. Baik, terima kasih rekan Vivi, terima kasih juga Dr. Tan Shot Yen atas pencerahannya terkait silent killer. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali selepas jeda berikut.